even though kita di IBP full Inggris, tapi pelajaran sampai tahun ketiga keempat itu kan kita bebas ya mau ngambil pelajaran fokusnya kemana. Dan di Taiwan itu Kayak gajinya segini nih. Nah, cuman kan company mungkin bakal lebih susah untuk cari tahu oh ini siapa sih yang ngepost karena Xiao Hei Wen itu kalau di translate nyamuk kecil hitam. Jadi kalau misalkan mereka gigi tuh bakal nggak berasa, dan kalau misalkan mereka pas lagi udah hilang, tiba-tiba tuh bakal gatel banget, terus bisa. jadi selama S2 ini kan kamu pernah intern di 2 tempat ya setauku. Nah, satu di Micron, satu di ASML. Jadi dua-duanya ini kan termasuk perusahaan semikonduktor. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama ini Micron, kamu boleh cerita nggak sih waktu itu kamu proses nyarinya gimana sampai bisa masuk ke dalam Micron ini? Oke, so dari dulu pertama itu aku semester 2. Jadi di NTHU ini ada kelas. It's a very small credit class, namanya micro credit class. Jadi kita SKS-nya itu cuman seingat aku 0,5 atau 0,6. Jadi kelas ini tuh very special karena mereka bekerja sama dengan companies di industry from a lot of kind of industry, kayak ada beberapa pun dari finance atau semiconductor atau teknologi, consumer technology kayak Asus and stuff or Garmin. Jadi mereka karyawan yang bekerja di sana itu datang ke sekolah dan mengajarkan murid-murid tentang apa yang mereka kerjakan or their daily life. And jadi semua pelajarannya itu related dengan kayak departemen yang mereka contoh. Jadi waktu itu di Micron mereka datang dari departemen global supply chain. Jadi mereka try to explain global supply chain di Micron and their daily life and their what are the challenges in their jobs. Paling begitu sih. Jadi waktu itu aku ambil kelas itu semester 2 dan mereka ada program internship. Dan kelas murid-murid yang mengambil kelas itu we got prioritization untuk dapat intern. Jadi begitu ceritanya. And luckily aku got the intern. Oke, jadi habis dari kelas itu kamu tertarik buat apply. Nah, interviewnya sendiri ada apa aja nih? Oke, jadi interviewnya itu kita try to kayak explain apa yang dipelajarin dari kelas itu. Terus questions that are related with global semiconductor. Terus and I think it's just, self introduction and kayak work experience. Iya, paling kayak and the other normal behavioral questions gitu. Jadi apa aja nih persiapan pas kamu interview gitu? Apakah ya kayak behavior questions tadi coba hafalin jawaban atau Iya, paling gitu hafalin behavior questions. Terus pelajarin pelajaran apa yang di kelas yang mereka already explain. Dan susahnya adalah mereka ini nggak upload the slides PPT-nya. Jadi kita benar-benar harus kayak foto sendiri dan summarize sendiri dari HP dan iPad gitu. Karena mereka mungkin karena it's confidentiality juga kan, because emang pelajarannya itu semua related sama the latest update industry. Jadi mereka nggak upload the slides ke kita gitu. terus itu interviewnya di sekolah kah atau kamu harus ke
tempat Micron ini? Waktu itu online. Oke, terus habis itu kan kamu masuk nih keterima. Apakah kamu nyari kos di luar? Karena setauku NTHU di Hsinchu, tapi Micron ini sendiri kan nggak di Hsinchu gitu. Jadi gimana tuh? Oke, jadi luckily Micron ini provides dorm. Jadi waktu aku intern selama 2 bulan, itu tinggal di dormnya Micron. Apakah itu berbayar? Enggak, 2 bulan it's free. Terus pas kamu masuk Micron nih, apakah kamu ketemu dengan orang-orang yang ke NTHU buat ngajar? Atau gimana tuh? Iya, jadi mereka yang datang ke NTHU buat ngajar ini mereka satu departemen sama aku, which is also global supply chain. Jadi makanya it's a very good thing and lucky I guess, cause jadi kita tuh sebelum interview itu kita udah benar-benar kenal sama Orang-orang. interviewersnya, karena mereka ya yang ngajar di dalam kelas itu kan. And I think they also want to open that class cause mereka tuh mau melihat the students in the class, nggak cuman pas interview, karena pas di kelas tuh mereka benar-benar bisa melihat oke, murid mana yang lebih proaktif sih, which is itu susah dilihat dalam 1 jam interview doang begitu. Ya, karena interview 1 jam semua orang kayak bisa jacong gitu ya. Betul. Apa itu jacong? Pura-pura. Iya. Oke. Jadi di Micron ini sendiri, kamu bisa jelasin nggak sih project apa aja yang kamu kerjain di sana? Oke, jadi project aku yang selama summer intern ini lebih ke automation, data workflow automation. Jadi mereka ini di supply chain, mereka harus update their demand data from their suppliers itu setiap minggu. Dan mereka masih melakukan update ini kayak manually dari using Excel. Literally belum VBA loh, belum pakai VBA Excel. Jadi benar-benar masih klik mouse manual. Itu selama 1 minggu sekali minimal. Jadi tugas aku ini I need to automate this data workflow automation. Begitu. Jadi kamu pakai apa itu? Programming language? Iya, jadi aku pakai Python. Oke, I see. Boleh cerita nggak sih selama intern ini, selain kerja kamu ada ngapain lagi sih yang di Micron ini? Oke, jadi selain mengerjakan project selama intern, itu kita juga ada team building dari departemen. Jadi kita pergi ke mall, makan-makan bareng, terus juga ada aktivitas seperti kita DIY bikin kue tiramisu dan DIY bikin coffee. Terus kita juga ada team building untuk semua intern tahun itu, dan itu nggak cuman di Micron Taichung, ada juga di Taoyuan, Micron Taoyuan. Jadi mereka itu ngumpul semua kita di Taichung. Terus kita team building activities kayak kita main games, terus juga try to make friends there with other interns begitu. Terus ada juga kita karaoke di dorm, karena di dormnya Micron ini fasilitasnya lumayan oke ya. Jadi ada KTV room, terus juga ada game room. Jadi ada Switch. Kita bisa main Switch. Terus juga ada gym, ada yoga room, and so jadi kita benar-benar abis kerja itu bisa sewa karaoke room di sana. Terus juga ada acara lomba bikin video. Jadi
semua interns itu kita dibikin ke tim. Jadi setiap tim itu harus bikin video tentang kita harus wawancara salah satu departemen di Micron. Kita bisa pilih apa aja departemennya. Dan bikin video sekreatif mungkin bagaimana caranya untuk tahu departemen ini tuh ngapain kerjanya dan apa kontribusi mereka and what are their challenges. Dan wawancara ini harus dibikin sekreatif mungkin gitu. Oke. Terus kan habis yang dari Micron, terus tahu kamu dapat juga yang di ASML. Betul. Jadi yang ASML ini kamu awalnya juga pas di Micron juga sambil nyari kah atau gimana itu? Iya benar. Jadi pas lagi di Micron emang sempat nyari kayak lagi kalau ada waktu kosong during weekend. Karena di Taichung juga kita di Holy ya namanya. Holy itu juga sangat nggak ada apa-apa ya. Jadi I spend most of my weekends juga kayak di Taichung and then spend my free time untuk explore the next intern begitu. Jadi kamu ada pikir kah kayak the next harus semiconductor company juga? Atau kamu sebenarnya bebas gitu mau kemana aja? Iya, aku dulu mikirnya bebas sih. Karena aku memang benar-benar mau explore lots of industries kayak I apply to finance companies juga, semiconductor companies juga. These are the mainly industries that I applied. Terus dulu memang dapat offernya juga sempat dari these two industries, both semiconductor dan finance. Dan aku waktu itu akhirnya memilih semiconductor karena jujur ya, deket sekolah. Oke. Jadi ASML ini kantornya jalan kaki mungkin 10-15 menit. Terus kalau naik motor 5 menit. Iya, jadi karena aku kan memang juga ini program internnya selama 1 tahun di kontraknya. Jadi aku juga harus tetap ambil kelas, masih ada SKS yang belum selesai. Dan aku juga ambil intern, jadi aku mikirnya yang paling deket aja gitu dari sekolah. Kalau Micron tadi kan pas internnya pas liburan musim panas ya. Jadi Betul. itu full 5 hari per minggu. Iya, 5 hari jam 8 sampai jam 5 sore, 8 Kalau yang pagi. ASML ini? ASML ini part-time, jadi kita sebagai international students itu tidak boleh bekerja lebih dari 20 jam selama 1 minggu. Which translates to 2,5 hari. Iya. Jadi kamu kerja 2,5 hari sekarang per minggu? Iya. I see. Terus yang ASML ini apakah sama dengan Micron kayak kamu meng-automate data mereka atau kayak beda project nih? Singkatnya mirip tapi lebih kompleks gitu. Kayak data sets-nya juga and data sources-nya juga lebih banyak. Paling gitu aja sih bedanya. Sama beda mungkin aku lebih ke sekarang departemen customer support engineering. Jadi datanya itu kalau yang di Micron kan related sama demand data from the suppliers and the customers. Kalau yang sekarang datanya related sama the productivity of the ASML machines. Begitu. Terus kalau yang di ASML ada kegiatan-kegiatan lain nggak selain yang kerja itu? Kegiatan interns paling selain project ya itu luckily juga kita ada team building. Jadi di ASML kita team buildingnya juga ya mirip-mirip seperti kita makan bareng and then kita waktu itu aktivitasnya bowling.
see. bowling di one of the malls di Hsinchu ya. Terus juga jujur karena mungkin ini 1 tahun programnya ya, jadi mereka nggak terlalu ada banyak aktivitas kayak di Micron, kayak lomba bikin video gitu and stuff. Itu nggak ada sih. Jadi lebih ke cuma ada team building biasa doang. Apa sih first impressionmu pas baru masuk ke Micron dan masuk ke ASML? Oke, bedanya first impression ya. Kalau di Micron mungkin lebih ke people are more friendly in my department ya. It's just my point of view in my department. Terus kalau yang di ASML CS Engineering ini lebih mungkin karena semuanya juga engineers. Jadi kalau misalkan nggak ada sesuatu yang related sama pekerjaan, there will be no communication. Oke. Iya, jadi kita juga di ASML karena lebih panjang waktu internnya juga nggak ada acara-acara sebanyak di Micron gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu kenal banyak interns, benar-benar harus proaktif kenalan sama other interns gitu lah. I see, oke. Dan program yang ASML ini kan masih berlangsung ya? Itu, iya. Oke. Terus rencanamu setelah kelulusan gimana nih? Oke, jadi setelah lulus, currently luckily I got the offer from Micron. Jadi around July I'll move to Micron Taichung. Oke. Ada nggak sih saran-saran buat adik-adik kelas yang mungkin mau datang ke Taiwan buat kuliah atau yang mungkin lagi nyari-nyari juga intern dengan semiconductor company di sini? Oke, iya. Untuk yang pertama dulu ya, kalau untuk teman-teman yang mau datang ke Taiwan untuk kuliah di Taiwan, mungkin bisa prepare belajar Mandarin dulu. Karena jujur kalau aku bisa ulang dari tahun pertama, I prefer to belajar Mandarin 1 tahun dulu yang kan bisa di NTNU, National Taiwan Normal University. So belajar Mandarin dulu atau belajar masuk lewat yang Ingfupan. Yang pokoknya belajar kelas-kelas seperti matematika dan other subjects in Mandarin. Pokoknya yang fokus Mandarin dulu gitu. Iya, jujur I really recommend to belajar Mandarin. Iya. Walaupun I actually finally survive ya, tapi I think bisa Mandarin sebelum masuk S1 itu it will help a lot. Maksudnya dari pelajarannya nih? Dari pelajaran dan menyesuaikan hidup di Taiwan. Tapi dari pelajaran sendiri kan IBP full English tuh. Jadi gimana itu maksudnya? Iya, oke. Jadi jujur, even though kita di IBP full Inggris, tapi pelajaran sampai tahun ketiga, keempat itu kan kita bebas ya mau ngambil pelajaran fokusnya kemana. Dan di Taiwan itu tidak ada semua pelajaran dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin hanya pelajaran-pelajaran wajib aja yang kayak kalkulus, logic design, programming itu dalam bahasa Inggris. Tapi fokus pelajaran yang lebih advance itu mostly bahasa Mandarin. Jadi kalau misalkan bisa bahasa Mandarin dari awal itu it will help a lot sih menurut aku. Dan juga mungkin dari bisa tahu informasi-informasi tentang pelajaran itu sebelum kita mengambil. Contoh,
di Taiwan itu banyak banget murid yang suka nge-share pelajaran, misalkan mereka ngambil pelajaran Profesor A. Setelah ambil kelasnya mereka tuh suka share di salah satu platform di Taiwan namanya Dcard. Jadi Dcard itu kayak Reddit-nya Taiwan. Nah jadi in my opinion kita tuh bisa tahu informasi gurunya itu seperti apa, gurunya mungkin lebih galak atau lebih pelit ngasih nilai, itu it will help a lot dalam kita ngambil pelajaran tertentu gitu. Atau kita harus mungkin minta soal-soal tahun lalu dari orang yang di card itu, dan itu semua dalam bahasa Mandarin. Dan kalau nggak bisa Mandarin, I think it is kinda hard. Tapi ya depends ya, karena mungkin ada beberapa orang yang they don't need this information and they're smart enough to pass everything. Iya, begitu sih. Ya, kayak yang dikata Stella tadi, jadi Dcard itu semacam forumnya orang-orang Taiwan. Jadi, tapi Dcard sendiri sebenarnya termasuk forum yang lumayan modern, karena dia core-nya termasuk lebih baru. Jadi kalau yang lebih lama-lama itu, setauku orang-orang Taiwan pakai yang namanya PTT. Jadi PTT ini juga tempat forum mungkin orang-orang bisa share, kalau guru ini dulu aku ngambil, nanti mereka bisa kasih skor gitu. Kalau guru ini semudah apa, seenak apa, dia kasih bintang gitu. Misalnya bintang 4 dari 5 gitu. Terus dia bakal share, nanti dia bakal kasih project sebanyak ini. Terus ya gitulah pokoknya pengalaman-pengalaman mereka selama ambil kelas itu. Iya benar banget. Jadi kalau menurut aku kita bisa prepare sebelum ngambil pelajaran itu. Kita bisa mungkin mikir topik project apa yang kita mau pilih gitu loh. Itu kalau enggak memang mungkin ya ada satu pelajaran itu yang dibuka sama 2 guru. Nah kamu bisa lihat guru ini lebih enak atau guru itu lebih enak. Atau sebaliknya guru ini bisa belajar lebih banyak atau guru itu bisa belajar lebih banyak gitu. Betul. Tapi selain yang Dcard dan PTT, setauku juga tiap sekolah mungkin ada forumnya mereka sendiri. Tergantung dari murid di sekolah itu. Jadi teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut di tiap sekolah itu ada forum apa lagi gitu. Oke, pas kamu baru nyampe Taiwan gitu, ada nggak sih culture shock yang kamu rasain? Iya, mungkin lebih ke weather ya. Weather dan makanan. Weather, karena aku orangnya itu nggak kuat dingin. Jadi pas sempat winter di sini tuh it's really suffer. Jadi memang di Hsinchu itu karena terkenal dengan namanya Wind City, kota angin. Karena mereka memang anginnya itu kenceng banget, dan jadinya pas winter itu udah dingin, terus anginnya kenceng, itu jadinya semakin dingin. Sama satu lagi, Taiwan terkenal dengan kelembapan ya. Jadi kelembapan ini menambah lebih dingin lagi pas winter. Betul. Dan apalagi kalau misalkan harus lagi musim-musim ujian, habis itu harus belajar ke library, ke perpustakaan, pulang-pulang jam 10, jam 11, jam 12, terus winter, dingin, jalan dari perpustakaan mau pulang ke dorm itu menderita banget sih jujur. Jadi banyak juga makanya murid-murid tuh yang akhirnya karena perpustakaan itu tutup jam 10 malam, di sebelah perpustakaan NTHU ini ada namanya ruangan untuk belajar yang buka sampai pagi hari keesokannya. Sampai jam 10 pagi kalau nggak salah. Jadi banyak tuh yang murid-murid kayak ya udah dari perpustakaan jam 10 tutup, mereka pindah ke ruangan sebelah yang buka sampai keesokan pagi, dan mereka nginep di sana. Kadang-kadang ada yang udah bawa sikat gigi, jadi mereka bakal sikat gigi di sana, tidur di situ. Dan kadang-kadang juga ada nggak tidur. Kadang-kadang juga ada yang bawa mungkin sabun cuci muka, pokoknya benar-benar udah siap di sana. Jadi punya rumah kedua gitu sih. Iya. Terus kalau yang makanan tadi gimana tuh?
Kalau makanan mungkin lebih ke eh kurang flavorful kali ya. Jadi kayak dulu mungkin di Indonesia aku bakal bawa bon cabe atau kayak racek gitu dari Indo ke Taiwan. Sampai sekarang masih juga? Masih, Oh masih ya? aku masih Aku ya. kira sebaliknya, sekarang balik ke Indo malah ngerasa kayak asin banget atau manis banget. Manis mungkin iya, but asin mungkin aku juga prefer, aku lebih suka asin. Jadi sampai sekarang ya aku kayak bawa sometimes beli apa ini namanya Hei Hu Jiao Yan, Semacam lada lada hitam. Mhm. garam, ya Oke. Nah terus begitu. yang tips and trick untuk adik kelas yang mungkin mau nyari intern itu gimana? Oh ya oke. Kalau untuk yang intern, menurut aku kalau bisa dari tahun keempat, tahun ketiga, tahun keempat kalau memang kosong ya very recommended untuk cari intern sih di Taiwan. Terus itu bisa mulai dari kalau di Taiwan ini terkenal nama platform LinkedIn Taiwan itu 104, atau in my honest opinion just directly kalau misalkan memang mau yang apply ke multinational companies atau big companies ya, langsung apply ke official website mereka. Jangan dari kayak LinkedIn atau 104. Menurut aku langsung directly ke official website itu lebih cepat gitu. Ya, 104 ini atau di Mandarinnya Ilingsi itu platform buat nyari kerja. Teman-teman bisa bayangin kayak perusahaan-perusahaan bakal post kerja di sana ya semacam LinkedIn, tapi mungkin lebih kurang di bagian berinteraksi sosialnya kayak LinkedIn gitu ya. Terus perusahaan besar sebenarnya bakal ngepost juga di LinkedIn, tapi kebanyakan mereka lebih bakal memprioritasin kalau teman-teman langsung apply lewat website mereka sendiri. Atau mungkin mereka juga bakal post di e-links, tapi nanti mereka bakal tulis, oh kalau kalian mau apply, langsung apply aja di perusahaan di website kita sendiri. Jadi ya gimana pun kayaknya tetap langsung ke perusahaannya sendiri aja gitu. Iya, terus em, Mandarin ya. Karena kalau misalkan di Taiwan itu juga banyak murid-murid yang suka sharing di card tentang misalkan kita udah apply nih, terus kok udah 2 minggu, 3 minggu kok belum dipanggil-panggil ya, apakah udah ditolak gitu. Nah itu banyak banget intern yang, banyak banget murid yang suka sharing di card. Mungkin kita bisa tinggal copy paste company dan job job nama jobnya di card gitu, terus nanti bakal banyak yang sharing, aku apply nih 2 minggu lagi, 2 minggu sebelum, apakah ada yang ada update, terus banyak yang bakal kayak jawab, aku belum nih, aku udah. Nah jadi makanya memang bisa Mandarin dan cari-cari informasi di card itu is very useful sih. Iya, dan di card ini sebenarnya mereka bisa anonim juga ya. Jadi kadang ada orang-orang yang bahkan berani kayak share, oke gajinya segini nih. Cuman kan company mungkin bakal lebih susah untuk cari tahu, oh ini siapa sih yang ngepost. Karena kadang gaji juga termasuk informasi yang rahasia, nggak boleh sembarangan di-share gitu. Iya, dan even tentang work culture-nya di departemen tersebut, di company tersebut, bos tersebut, mungkin pakai nama lain gitu, tapi jadi kita bisa lebih tahu gitu apa yang kita harus persiapkan di dalam interview ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanya. Itu menurut aku penting banget sih. Ada nggak kebiasaan Taiwan yang kayak kamu sekarang udah terbiasa lakuin, tapi itu kamu kayak ngerasa aneh awalnya? Oke, mungkin dari sudah terbiasa dengan nggak pakai bidet, terus terbiasa dengan weathernya Taiwan, karena dulu memang aku struggle banget untuk terbiasa dengan weather di sini, karena mereka memang pas lagi winter itu juga dingin banget karena anginnya, terus pas lagi summer itu juga panas banget. Jujur lebih panas dari di Jakarta ya menurut aku, karena aku dari Jakarta.
karena di sini tuh memang lebih lembab ya. Jadi kalau lagi panas-panas banget, kalau lagi dingin-dingin banget. Jadi pas lagi summer itu juga musim panas, aku sempat kena alergi gara-gara pas lagi musim panas itu memang keluar banyak serangga-serangga kan. Dan di Taiwan itu terkenal banget namanya satu Xiaoheiwen, itu kalau di-translate nyamuk kecil hitam. Jadi kalau misalkan mereka gigit tuh bakal nggak berasa. Dan kalau misalkan mereka pas lagi udah hilang, tiba-tiba tuh bakal gatel banget. Terus bisa kayak langsung benjol merah. Jadi aku juga waktu itu sempat kena alergi pas lagi musim panas. Gara-gara one of the Xiaoheiwen dan faktor-faktor lain juga karena belum terbiasa weather di Taiwan. Jadi waktu itu juga lagi unfortunately lagi musim-musim ujian akhir, final projects dan final exam. Jadi aku benar-benar gak bisa tidur, gak bisa belajar karena benar-benar satu badan tuh gatal-gatal, tangan dan kaki. Dan harus kayak ke klinik, ke dokter. Dan untungnya waktu itu ada salah satu professor from Hong Kong, discrete math professor, I forget his name, but dia baik banget dan jadi dia masih ngasih aku kayak ujian ulang untuk the last final ujian karena pas waktu itu aku benar-benar nggak bisa fokus untuk ujian akhir itu. Jadi itu sih yang menurut aku struggle banget pas weather, kebiasaan dari weather Taiwan yang setiap tahun ini berganti-ganti selama 4 kali. Dan even di dalam satu musim itu pun bisa mungkin ganti-ganti juga. Contoh misalkan lagi summer sekarang kadang-kadang bisa 1 minggu itu full panas banget. Terus minggu depannya bisa tiba-tiba hujan full 1 minggu dan bakal jadi lebih adem. Karena kan jadi kayak lebih autumn gitu. Karena kan di sini even though derajatnya berkurang dikit aja. Terus ditambah Hsinchu punya angin jadi jauh banget gitu ademnya. Gitu. Paling gitu sih, iya. Oke, baiklah. Terima kasih Stella udah datang ke podcast. Semoga sukses terus. Thank you. Thank you Ko James for inviting. Bye-bye. Bye-bye. Bye guys.